Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bu Emil harap kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang tulisan non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam pembuatan teks atau tulisan, selalu terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah tulisan. Ide utama sering berbeda antara paragraf satu dengan yang lain sehingga kesimpulan yang dibuat dari teks bacaan bersifat umum. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, pikiran utama atau pikiran pokok ini sudah pernah kalian pelajari di tema sebelumnya. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan data dan pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, para pembaca sering menjadikannya sebagai sumber informasi. Teks non-fiksi merupakan kebalikan dari teks fiksi. Teks fiksi merupakan sebuah karangan dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Lalu bagaimana cara menentukan perbedaan antara teks fiksi dan teks non-fiksi? Kita bisa mengamatinya melalui ciri-ciri teks fiksi dan teks non-fiksi. Selanjutnya, ciri-ciri teks fiksi. Dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya, bahasanya bersifat denotatif atau makna sebenarnya, konotatif atau bukan makna sebenarnya, ekspresif atau memberi bayangan tentang apa yang sedang dirasakan pengarang, sugestif atau mempengaruhi pembaca dan menyentuh perasaan. Kemudian berusaha menghidupkan perasaan atau emosi pembaca. Ciri-ciri teks non-fiksi. Teks non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pemikiran pembaca. Bahasanya bersifat denotatif dan merujuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Dan biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, atau makalah. Selanjutnya yaitu membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran disebut juga sebagai peta pemikiran atau map, yaitu suatu diagram atau bagan yang digunakan untuk mewakili kata-kata atau ide yang saling terhubung pada satu kata kunci atau topik utama. Peta pikiran biasanya digunakan untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi agar lebih efisien dan ringkas. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran. Tentukan topik utamanya terlebih dahulu. Tentukan subtopik sebagai ranting yang diambil dari topik utama. Gunakan kata kunci tunggal yang tidak terlalu panjang, kurang lebih 2 kata pada setiap subtopik. Jika kata kunci memiliki informasi lain yang berkaitan, kita dapat menambahkan cabang lain dan menuliskan informasi tersebut. Dan yang terakhir, jika peta pemikiran yang dibuat berdasarkan teks, kita harus memahami teks tersebut terlebih dahulu. Demikian materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.